Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalamualaikum. Kali ini Garda Sakira di Kota Bogor mendatangi salah satu kios pupuk subsidi yang ada di situ Pondok. Ini terkait karena adanya pengaduan masalah kelangkaan pupuk dan juga harga pupuk subsidi yang tinggi ya. Nah ini kita Garda Sakira melakukan sidak ya, sidak kelangkaan pupuk subsidi ya. Kepada ketua kelompok tahu tidak? Saya kurang jelas. Nah ini disosialisasikan nggak ketika ada pertemuan dengan pertanian, dinas pertanian? Setahu sampean saja. Setahu Kalau saja. masalah itunya kurang. Enggak, karena kan sampean sendiri kan menggunakan pembelian ini kan kepada ketua kelompok yang katanya memiliki kartu-kartu itu. Kan seperti itu loh lah. Sampean melakukan penjualan tersebut itu kan berarti atas petunjuk dari pertanian sesuai tadi yang dikatakan rembuk dari pertanian itu, ataukah dari keinginan sampean sendiri sebagai kios? Nah berarti ada yang memberikan petunjuk kan? Ya. Dari mana itu, pertanian atau KP3-nya? Itu sih Pak Menteri, soalnya sudah saya ngomong itu ya PPL-nya mengelola kelompok. Enggak, katanya ada pertemuan. Ya iya ya ketemuannya ya itu. Oh, PPL-nya berarti bukan dari pertaniannya ya berarti ya. Yang lain saya kurang mengetahui jelas. Nah, oke, makanya kan saya ke sini apa itu namanya ingin meluruskan saja, jangan sampai hanya kios saja yang kena masalah, kan begitu loh. Karena juga dari pertanian dan KP3 ini memiliki kewajiban juga untuk memberitahu kepada apa itu namanya kios, kan begitu toh. Di sini sudah menggunakan kartu tani atau enggak? Pakai kartu merah. Termasuk untuk pengecekan terkait dengan yang tercantum dalam RDKK itu lewat apa sih? Pengecekan nama-nama itu. Ya makanya kan melalui aplikasi berarti ya, melalui aplikasi artinya dari sana kita bisa melihat bahwa itu termasuk yang memiliki hak untuk mendapatkan pupuk, kan begitu ya Bu ya. Berapa sih per saknya, per kintalnya? Enggak, yang subsidi, saya bicara yang subsidi. Iya, tergantung luasannya. Saya kan juga ya sesuai catatan itu dari kopinya ada kopinya dulu sesuai. Enggak, artinya per kintal kece jual itu tidak sesuai ada ketentuannya enggak? Ya enggak, tanyanya saya itu per kintalnya itu berapa ribu per kintalnya? Itu berbeda-beda. Enggak, CC jualnya keluar, CC jualnya kepada petani, kepada ketua kelompok itu berapa harganya? Berapa harganya? Ya berapa? 2250 sama 2300 kan ada 223 ya? Sudah sesuai dengan itu ya? Ya karena ini penting sih, gitu loh. Karena saya sebagai Garda Sakira kan juga harus bisa mengedukasi masyarakat, termasuk juga sama kios C. Makanya ini kita juga komunikasi dengan Dinas Pertanian bahwa kios itu tidak boleh menjual kepada ketua kelompok. Itu sesuai dengan aturan, ya. Nah, tapi JC kan tidak tahu, hanya mendapatkan dari apa namanya ini ketua kelompoknya atau apa tadi yang selain itu PPL-nya, kan hanya itu saja. Jadi kita tidak bisa nyalakan dalam artian ini nggak bisa nyalakan JC gitu loh. Dan ini menurut saya lemahnya pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk subsidi itu, karena kios itu tidak boleh menjual namanya pupuk langsung kepada kelompok kecuali ada pengecualiannya sih. Itu ada di poin 16 kalau kita keliru ya. Di poin 16 itu memang ada pengecualiannya. Misalnya sakit, force major, terus tidak ada transfer dan yang lain-lain. Itu pun tidak hanya menggunakan dasar kertas, tapi harus ada surat kuasa. Kenapa? Karena di sini ternyata
di lapangan itu jatah pupuk pun itu tidak diterima seperti apa adanya. Dan ini bukan kesalahan sampean karena ini belinya kepada ketua kelompok. Cuman atas ketidaktahuan CC dan kurang pengawasan dari KP3 dan juga dari pertanian, akhirnya sampean yang penting sudah ada di RDKK, ya udah lepas. Kan begitu ya, C ya. Jadi ini saya sebagai ketum Garda Sakera, saya Bang Ipul, C, hanya ingin memberi masukan pada CC bahwa itu tidak boleh, C. Ada aturannya, kios tidak boleh menjual kepada ketua kelompok. Kecuali kecuali itu yang diperbolehkan yaitu seperti jaraknya jauh, terus orangnya sakit, itu pun semuanya harus menggunakan surat kuasa. Ya ini saya sudah ngomong, saya Bang Ipul Sakera, gitu loh. Jadi artinya ini saya memiliki tugas juga karena ini masyarakat kan kebingungan betul, jangan sampai nanti berpikir bahwa kios yang menumpuk padahal enggak, sudah didistribusikan, kan begitu toh, C. Jadi saya harus adil juga dalam memberikan masukan kepada masyarakat juga, C ya. Jadi sementara itu aja, C. Jadi kios ini menjual tidak hanya kepada end user yaitu dari petani, juga memberikan kepada kelompok ya, C ya. Dengan harga sudah HET ya, C ya. Oke, terima kasih, C. Sukses. Jaluk nomornya nggak boleh bisa kurang parah. Oke, nanti biar anak-anak ya, ya. Ini ada dari Polres juga. Biar nanti penerangan kepada ketua kelompoknya, Pak. Nanti nggak enak. Oke, nanti kasih nomornya saya saja. Tapi siapa yang salah? HP Bapak mari dah. Oke, dan ditulis saja karena memang kesulitannya itu ketika ada ketua kelompok. Tapi benar, C. Artinya begini, ini yang terjadi ya. Ada salah satu kios ini sampai ditutup gara-gara ada surat dari ketua kelompok. Betul itu. Betul itu. Nanti kalau ada ketua kelompok yang dia ngeyer, lihat ya, telepon saya akan ke sini. Ya. Tolong HP-nya Ini biar nanti. HP-nya Ya. yang ini. Oke, Pak, ya. tolong tulis, Pak. Pak Sapa, HP sampai nanti soalnya nanti ketua kelompok pasti tanya. Dari mana? Sini. Saya nggak bisa ngomong. Jadi pada enaknya lah. Gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam membangkar. Salam. Hubung Garda Sakera. Murah. Kali ini saya mendatangi kios karena kemarin saya mendapatkan beberapa pengaduan dari petani bahwa yang pertama sulit mendapatkan pupuk ya. Yang kedua, kalau toh dapat pupuk meskipun itu berlabel subsidi, itu mendapatkan harga sangat jauh di atas HET. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kita bertanya juga kepada petani-petani yang memiliki atau tercantum di dalam yang sebelumnya adalah ERDKK, tapi sekarang ini sudah berubah menjadi e-lokasi. Ya, Situbondo mendapatkan 51.000 sekian ton pupuk yang terbagi menjadi dua, yaitu pupuk urea dan juga NPK, yang mana setelah saya hitung per hektar, dengan luas area untuk sawah 36.000 dari total seluruh 65 ribuan itu, petani ini masih bisa mendapatkan sekitar 4 hektar untuk per hektarnya. Itu pun masih nanti terbagi lagi, kawan. Jadi artinya ada syarat khusus yaitu di bawah 2 hektar ya. Nah, menjadi persoalan adalah, ini menjadi persoalan yang mana saya tidak tahu, barusan keterangan dari kios bahwa tidak ada penjelasan dari pertanian dan juga dari KP3 sebagai pengawas bahwa kios itu tidak boleh menjual ya. Sekali lagi saya katakan, kios itu tidak boleh menjual pupuk kepada kelompok tani. Ini harus dipahami. Ya, kecuali 1, orangnya sudah sepuh, 2, sakit, 3, karena transportasi jarak yang tempuhnya itu jauh, ya, ada force major. Jadi seperti itu. Artinya, jika tidak terpenuhi syarat-syarat yang diperbolehkan di dalam juknis yang dikeluarkan oleh Direktur Pertanian di Jakarta sana, maka itu tidak boleh, kawan. Itu pun harus ya, ketika kios itu mau memberikan kepada kelompok tani, diwajibkan. Ya, sekali lagi saya katakan, diwajibkan bukan hanya membawa namanya kartu tani atau kartu penanda penduduk, yang itu akan dicek melalui aplikasi alokasi yang dulunya itu adalah RDKK, sekarang alokasi, itu harus memiliki namanya surat
kuasa, ya, surat kuasa dari petani per orang, ya, per petani, yang mana surat kuasa tersebut harus mencantumkan, ya, harus mencantumkan namanya alasan-alasan yang diperbolehkan di dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, kenapa pupuk di Situbondo ini sudah selalu saya katakan, jangan menyeplai pupuknya, tapi sistemnya perbaiki sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang petani akan mendapatkan harga HET, harga eceran tertinggi, yang ternyata dalam kios ini tadi sudah jelas ada tulisannya di sana, kios menjual dengan harga yang benar. Tapi ketika ini sudah kembali kepada dialokasikan atau diatur oleh kelompok tani, siapa yang bisa menjamin kelompok tani tersebut tidak melakukan pengaturan? Dari pengaduan yang saya terima, bahkan setiap orang yang memiliki area yang sama diperlakukan oleh dua kios yang berbeda, ya. Ada dua petani yang memiliki area yang sama, yang ngambil di dua kios yang berbeda, kuotanya tidak sama. Ya. Kuotanya tidak sama. Ada yang dapat 1 kintal urea dan 50 poska atau NPK, ya toh. Yang satunya kiosnya dengan area yang sama hanya mendapatkan setengah kintal. Ini adalah barang bersubsidi, gitu loh. Dan ini tanggung jawab pemerintah pusat yang diterjemahkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur namanya pendistribusian. Jika pendistribusian itu benar, tiap kios langsung kepada end user, yaitu adalah petani langsung yang tercatat di dalam lokasi, setidaknya, ya toh, setidaknya petani tidak akan kebingungan. Ya, tapi kalau misalnya ini sudah dialihkan kepada kelompok tani, kawan. Nah, terus ketika petani datang ke kios, di kios sudah tidak ada barang. Terus mau kemana petani ini? Dan ketika saya tanya kepada kiosnya bahwa ternyata Dinas Pertanian tidak pernah melakukan namanya penyuluhan terkait dengan undang-undang yang berlaku. Peraturan yang berlaku tahun 2022. Untuk pengalokasian ketika merubah namanya RDKK menjadi elokasi yang harus itu terjadi di 2023, itu tidak pernah dilakukan namanya penyuluhan. Maka tadi saya katakan, kios dalam hal ini tidak bersalah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pengetahuan terkait bagaimana distribusi pupuk subsidi yang benar. Ini hari sudah dimulainya untuk kuartal kedua, karena sudah mulai masa tanam dan masa pemupukan. Jadi saya hadir di sini, dan kemarin saya sudah melakukan dialog dengan komunikasi dengan Dinas Pertanian, yang mana Dinas Pertanian sangat benar ketika menjelaskan secara normatif kepada saya apa saja yang diwajibkan dan apa saja yang dilarang oleh pendistributor ini, dari distributor, kios. Ini benar gitu loh. Tapi fakta di lapangannya, aplikasinya tidak benar. Katanya dilakukan pengawasan. Pengawasan dari mana? Ini masyarakat Situbondo yang mayoritas adalah pertanian. Gitu loh. Di mana pupuk adalah sebuah nyawa bagi pertanian itu sendiri. Kalau dihitung tidak akan terlalu jauh gitu kebutuhannya. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ayo pemerintah Kabupaten Situbondo, terutama Bapak Bupati Situbondo, jangan memproduksi namanya bibit dulu. Gitu loh, pupuk. Dan ini janji kampanye Bung Karno ketika mau mencalonkan sebagai Bupati Situbondo untuk menyelesaikan persoalan pupuk. Tapi faktanya hari ini ternyata kios tidak begitu banyak memahami bagaimana pendistribusian pupuk sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Gitu loh, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Dinas Pertanian, KP3 turun. Kasih sosialisasi kepada kios. Layani petani dengan baik, bukan kelompok tani. Ya.
kecuali yang itu jaraknya sangat jauh, dan itu diperbolehkan di dalam peraturan tersebut, itu diperbolehkan. Petunjuk teknis dari Dirjen itu diperbolehkan. Kalau ini terkait dengan transport, itu diperbolehkan. Jadi surat kuasa yang harus diberikan untuk diambil oleh perwakilan kelompok tani ini tidak boleh jauh dan menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Ini fakta. Makanya selalu saya katakan kalau pemerintah tidak serius menangani persoalan pupuk, maka berapa ribu ton pun yang akan diturunkan di Situbondo tidak akan tepat sasaran. Tidak akan tepat sasaran. Karena fakta yang terjadi di lapangan, orang yang memiliki luas lahan lebih dari 2 hektar pun seenaknya sendiri menggunakan pupuk subsidi. Jadi saya harap ke depannya pemerintah daerah, Bung Karna, turun. Ya. Kalau didengar, kalau saya membaca dari statusnya Mas Rio sangat mudah ya. Betul. Tapi bukan karena peran kiai. Mudahnya apa? Kerjakan semua janji-janjinya. Jangan membuat pekerjaan yang tidak ada masuk di dalam janji-janjinya. Hanya untuk menutupi kebohongan kepada masyarakat. Ya. Janji kampanyenya kerjakan. Jangan sedikit-sedikit pusat. Jangan sedikit-sedikit pusat. Membuat sebuah program baru yang itu tidak ada di dalam janji-janjinya. Kami masyarakat Situbondo memilih bupati pada waktu Pilkada 2020 itu karena janjinya. Jadi itu tepati. Itu tepati. Saya kasihan dengan petani-petani yang kesulitan. Dan ketika saya hitung berapa kuota yang masuk ke Situbondo dan berapa ruas atau areal yang ada di Situbondo, itu insya Allah cukup. Aturannya betul-betul perbaiki. Contoh, yang sudah disewakan tidak boleh menerima. Areal yang lebih dari 2 hektar tidak boleh menerima. Ya. Elokasi ini perbaikan. Tapi bagaimana kalau mau perbaikan? Kalau ternyata data-data yang diinput pun juga tidak benar. Ya, sekali lagi saya mengajak Dinas Pertanian dan KP3 sebagai pengawas turun. Jangan biarkan masyarakat ini menderita terus. Jangan biarkan petani-petani itu menderita terus. Turun. Dan Bupati, karena turun, kamu dipilih untuk memegang janjimu terkait dengan pupuk. Dari saya, Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pemanggar. Pupuk Garda Sakera. Baik, demikian ya tadi yang dilakukan oleh Garda Sakera, sidak ke salah satu kios pupuk bersubsidi ya. Dan di situ kita juga tadi sudah Garda Sakera melakukan berkomunikasi berdialog dengan pemilik kios ya. Oke, itu saja yang bisa baru sampaikan. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pemanggar. Bum bum Garda Sakera.